Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kalkulus integral, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Kita hari ini kita akan bahas tentang satu topik lagi sebelum kita UTS minggu depan ya, yaitu tentang integral tentu. Ini berkaitan dengan jumlah Riemann ya, dalam selang tertutup A, B fungsinya. Ini saya, aduh, bentar ya. Ini, oke, kita kecilkan dulu. Nah, oke. Ini bernilai positif maupun negatif ya, kawan-kawan. Intinya misalnya ada suatu fungsi, kemudian kita mau partisi atau kita mau bagi-bagi kemarin dalam selang A, B menjadi n selang bagian. Ingat di sini tidak perlu panjang sama ya. Artinya yang penting batasnya dari A selang tertutup tadi sampai B begitu. Di mana X0-nya kurang dari dan seterusnya kayak gini ya. Kurang dari X1 dan X1 kurang dari X2 sampai terakhir di B. Nah, maka kita punya nanti yang namanya titik sampel itu adalah titik-titik yang berada di antara titik-titik partisi. Ya, ini tadi kan X0, ini X1, ini X2, X3 dan seterusnya. Nah, maka ini nanti delta X1 karena dia bedanya beda ya kawan-kawan, delta X2 dan seterusnya ya. Maka ini bacanya X bar 1, X bar 2, X bar 3 dan seterusnya. Nah, itu ya. Intinya X bar ini bukan rata-rata ya. Nilai rata-rata kalau dulu kawan-kawan belajar di statistik di sekolah itu kan X bar itu bukan rata-rata, bukan juga nilai tengah kalau atau median. Ini adalah sembarang titik pokoknya yang berada di antara dua titik partisi ya. Kalau kemarin di dalam poligon luar itu adalah kita punya skalanya sama ya, tapi kalau ini boleh beda ya, boleh beda begitu. Maka kita punya Rp bukan rupiah tapi ini Riemann punya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Fx bar I dikali X delta Xi ya. Ya, itu. Jadi kayak gini kawan-kawan. Nah, misalnya ada suatu fungsi ya, atau katakanlah Fx begitu ya. Katakanlah itu Fx, maka kita misalnya di sini mau membuat suatu poligon persegi panjang ya, A1, A2, A3 dan seterusnya, maka sampai A6, maka simbolnya adalah seperti ini. Sigma I sama dengan 1 ya, ini sama dengan 1 sampai 6 untuk Fx bar I dikali dengan delta Xi. Jadi kalau di atas sumbu X maka dia positif, kalau di bawah sumbu X, di bawah sumbu X berarti ditambah negatif A2 dan seterusnya. Clear ya sampai situ. Kemudian lanjut kita ke sini. Sabar ya, orang sabar yang pacar. Ini saya siaran ini agak lama ya kawan-kawan, sudah 30 menit ternyata nggak ada suara saya, nggak apa-apa. Jadi ini siaran yang kedua. Jadi contoh satu, semangat, jumlah Riemann Rp untuk, Fx, polinomial ya kawan-kawan kayak gini, dalam selang 0 sampai 5, selang tertutup 0 sampai 5, partisinya seperti ini, 1,1 artinya dia kebetulan ini delta X-nya tidak kongruen. Nah, titik sampelnya seperti ini, maka kita bisa menghitung dari deret Riemann atau jumlah Riemann-nya seperti ini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 seperti ini. Kemudian X bar I atau X bar I-nya kita mulai dari 1 berarti 0,5. Substitusi ke sini. Kemudian delta X1 adalah selisih antara ini 1,1 dan 0 begitu ya. Kemudian X bar 2 berarti 2 dikurang 1,1 dan seterusnya ya kawan-kawan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau dibuat apa namanya secara geometris ya, tampilan visual secara geometris, maka
kita bisa membuat, grafik polinomial yang ribet kayak gini dengan ini tadi, ya misalnya tadi dari selangnya adalah 0 sampai 5 begitu ya, 0 sampai 5 kan, kemudian nanti di titik, apa namanya, partisi yang kedua 1,1 X1 ya, oke ini tadi X0, ini X1 1,1 dan seterusnya. Titik-titik sampelnya itu sembarang kayak gini, set, dihubungkan, maka itu jadi sketsa dari ini grafik. So, very easy begitu ya. Tanpa kita punya bantu apa, nilai X dan seterusnya, kita sudah selesai. Lanjut ke contoh 2 kawan-kawan. Kali ini contoh 2 itu ada aturan main yang berbeda, yaitu partisinya berjarak sama. Kalau kawan-kawan lihat, ini secara intuitif, maka delta X-nya sama. Kemudian titik sampelnya juga ada syarat, yaitu titik sampel adalah titik tengah. Artinya di sini kenapa jadi ketemunya adalah negatif 0, berapa itu? 0,75 mana? Nah, dari tadi. Aduh, berarti negatif satu, sorry, negatif satu. Aduh, sorry ya. Negatif satu. Nah, kenapa ini? Sebentar. Eh, oh, ini agak selamutan. Berarti ini negatif berapa? Satu ditambah negatif satu. Saya pakai ini saja. Ya, ribet. Ya, negatif satu ditambah negatif 0,5 ya. Berarti dibagi 2. Ya, berarti hasilnya adalah negatif 1,5 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 0,75. Oke ya. Nggak bisa ini. Negatif 1. Loh. Negatif negatif 1 ditambah, oh nggak mau. Sudah ngambek mungkin. Oke ya, itu intinya. Jadi ini diperoleh dari mana? Karena dia titik tengah, maka itu dikalikan itu. Oke, lanjut. Ini kita ke sini. Nah, ini belum. Ini yang ini dulu. Ini sudah nih ya. Yang ini. Nah, sabar. Oke. Ini Nah, ini bentuknya ya. Ini bentuknya tadi grafiknya di mana 0,75 itu tengah-tengah ya dan seterusnya. Nah, kita sekarang masuk ke definisi integral tentu kan ya. Di sini ada istilah P, delta XI, kemudian X bar I. P itu adalah panjang, maka dia kalau panjang selalu positif ya. Jadi di harga mutlakkan di sini. Nggak mungkin kalau kalian ke kampus meskipun apa namanya, jalannya mundur tapi tetap panjang itu positif. Jadi integral tentu itu adalah andaikan f adalah suatu fungsi, kita cek sambil kalau nggak ada suaranya. Suatu fungsi ya dalam selang tertutup A, B jika limit panjang itu tadi itu ada, artinya dia punya limit, ya, maka kita bisa mengatakan f adalah terintegralkan di selang tertutup A, B. Maka simbolnya dari Leibniz, jadi kalau kemarin masih polosan, sekarang sudah ditulisi jadi nggak polos. Jadi A sampai B, integral A sampai B f(x) dx itu disebut integral tentu. Jadi intinya adalah di sini, definisi integral tentu adalah ini. Integral dari A sampai B untuk f(x) dx itu sama dengan limitnya ini. Itu ya yang paling penting. Nah, kemudian kita next ke sini. Sabar. Ini. Nah, maka untuk
kasus-kasus tertentu, yaitu misalnya A untuk integral A sampai A, berarti nanti hasilnya itu pasti 0 begitu ya, dan juga untuk A sampai B fx itu boleh ditulis negatif integral B sampai A gitu ya. Nah, itu contohnya adalah ini, sama aja, intinya adalah X itu adalah peubah boneka, artinya boneka itu kan bisa atau variabel boneka. Jadi X bisa diganti-ganti dengan huruf lain. Kita punya berapa huruf? Banyak ya, huruf A sampai Z ini. Lanjut ke fungsi-fungsi yang bisa diintegralkan. Apakah setiap fungsi bisa diintegralkan? Tidak ya, karena ada fungsi tak terbatas, contohnya seperti ini, yang itu tidak bisa diintegralkan karena dia punya ya tadi tak terbatas tadi ya. Oke. Ini kenapa jadi itu? Sabar ya. Ya, oke. Nah, langsung ke teorema pengintegralan ya. Artinya kalau yang tak terbatas itu tidak bisa diintegralkan, maka logikanya adalah jika f itu terbatas pada selang tertutup dan ia kontinu, ya, maka kecuali pada titik-titik yang tak terhingga tadi kayak tak terbatas tadi, maka f terintegralkan pada a, b. Gitu ya. Nanti kita ini sebagai pondasi untuk kalian ke kalkulus multivariabel ya. Oke. Jadi apa saja yang bisa diintegralkan yaitu polinomial cukup banyak ya, polinomial cukup banyak ya, x pangkat 2 dan seterusnya ya. Kemudian ada fungsi trigonometri untuk sinus, kosinus dan juga inverse-nya yaitu dari sekan sama kosekan. Sama fungsi rasional ya, A per B begitu fungsinya ya, entah nanti di linear, kuadrat dan seterusnya ya, asal penyebutnya itu pembaginya itu tidak nol. Nah, contoh langsung. Hitung integral tentu dari negatif 2 sampai 3 untuk x pangkat x plus 3 dx. Nah, kita bisa pakai yang tadi kawan-kawan ya, si Riemann tadi. Nah, misalnya ini kan batasnya negatif 2 sampai 3 berarti selangnya adalah ini ya. Misalnya kita mau bagi jadi n yang sama, yang kongruen kayak kemarin poligon ya. Poligon kemarin kan sama intinya. Contoh 1 sama contoh 3 itu karena kenapa nggak per n? Karena dia terhitung countable ya. Jadi pakai rumus yang fx untuk yang poligon dalam fx kurang i kurang 1 ya, mundur 1 untuk panjangnya, tingginya dikali dengan delta x-nya yang sama. Nah, berarti balik lagi ke sini berarti karena ini 3 3 dikurang negatif 2 ya. Jadi 5 per n begitu ya. Oke, itu clear. Kemudian kita ini luar biasa nih. Semangat tingkat tinggi ini, Bro. Karena tadi ternyata nggak ada suaranya kenapa? Ya sudah. Jadi X0-nya dari negatif 2 ya, kawan-kawan. X1-nya berarti negatif 2 tambah X, delta X. Ya, kemudian yang intinya kita mau mencari XI karena kita nanti mau mensubstitusi ke sini. Ya, karena tadi kan fungsinya X plus 3 ya. Kan. Jadi kayak gini, jadi hasilnya adalah tadi berapa? Negatif 2 plus itu ditambah 3 kan berarti 1 ya. 1 plus ini. Maka kita bisa mencari integral tentunya tadi dengan si RP tadi. Riemann tadi. Nah, ini kayak gini, kemudian fx ini bar tadi sama ya, berarti disubstitusi ke sini. Delta x-nya itu 5 per n. Kemudian pakai notasi, sifat-sifat notasi sigma. Kemudian pakai rumus khusus yang kemarin, ya kan. Kemudian kita peroleh bahwa karena n-nya itu mendekati tak hingga tadi ya, maka hasilnya adalah 5 ditambah 25 per 2 alias 10 per 2 ditambah 25 per 2 artinya 35 per 2. Ya, ini. Jadi kita bisa pakai definisi integral tentu tadi. Ya, integral tentu kayak gini, berarti limit n mendekati tak hingga untuk ini tadi. Ya, hasilnya adalah 35 per 2. Begitu.
Lanjut. Wah, sambil minum, guys. Luar biasa ini. Oke, kalau yang ini gimana? Oh, enggak masalah, don't worry, be happy. Kalau di sekolah kan kalau ada fungsi negatif 1 sampai 3, kemudian sketsanya seperti ini kan mesti karena A-nya itu di bawah tadi ya, negatif A1 ditambah A2. Nggak masalah, tapi kalau kita pakai kaidah yang kita punya partisi, sorry, kita punya selang tertutup tadi negatif 1 sampai 3, kemudian mau kita partisi jadi N bagian yang sama, maka delta X-nya adalah 3 dikurang negatif 1, berarti 4 per N, begitu ya. Kita mencari XI tadi dengan cara yang sama-sama sebelumnya tadi, berarti negatif 1, X0-nya ditambah I delta X, begitu. Substitusi ke fungsinya tadi, ya, ke sini. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian akibatnya tadi kita pakai si Riemann RP, hasilnya seperti ini, seret, 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 pakai sifat yang sama, seret, kemudian pakai rumus khusus, seret, kemudian kita punya akhirnya punya yang kayak gini, ya kan? Karena mendekati tak hingga tadi, ya seperti ini. Ya, hasilnya adalah negatif 40/3 hasil dari sini. Wow, amazing ya. Silahkan nanti komentar kawan-kawan ya. Lanjut kita kayak dikejar kucing. Oke, semangat guys. Kita lanjut ke TDK, Teorema Dasar Kalkulus. Check it out. Langsung ke sini. Ini dia yang dulu dipelajari di SMA ya. Nah, dipelajari di SMA kan kalau ada integral tentu A sampai B f(x) dx, maka hasilnya adalah FB dikurang Facebook dikurang FA, facial. Jadi ini huruf kecil sudah diintegralkan jadi huruf besar, begitu ya. Intinya seperti itu. Kita bisa tengok, kita bisa pakai teorema dasar kalkulus tadi untuk menyelesaikan integral tentu. Ya, ya. Ini kita cek ada suara nggak ini nih? Nah, masih ada suara. Oke, contoh ya, ini pakai teorema yang awal kemarin yang integral tak tentu ya, mengintegralkan bentuk ini, maka bentuknya bisa kita tulis jadi seperti ini ya, FB kurang FE FA ya, dari seperti ini. Contoh misalnya ini tadi, kita integralkan X pangkat 2 berarti X pangkat 3/3 untuk batasnya dari 2 sampai 5, berarti substitusi X ke 5 ke sini dikurang substitusi X2 ke sini. Gitu ya. Contoh lain, nah ini dihitung. Nah, hasilnya di sini. Hasilnya di sini. Nah, ini ya. Ya, kawan-kawan diintegralkan kayak sifat integral tak tentu kemarin, bedanya tinggal ada nilainya sekarang, tidak polos lagi. Silakan dicoba-coba lagi, ini untuk yang pangkat rasional, ini untuk yang trigonometri sama ya. Ini juga pengandaian yang kemarin di integral tentu ya. Oh, very nice. Ya, tinggal ini intinya nggak polos ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini kawan-kawan? Besok UTS-nya sampai integral tentu ini ya. Ini kita tengok lagi satu lagi. Ini sifat-sifat yang kelinearan. Sama aja sebenarnya kayak integral tak tentu kemarin. Ya, intinya kayak gini. Sama intinya nggak polos ya kawan-kawan. Intinya dia sudah bernilai. Silahkan nanti kita coba-coba lagi. Ya, ini salah satu yang U kemarin ya. Di substitusi nilai-nilainya saja. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Besok UTS-nya baik semua ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dadah. Assalamualaikum.